Besiktas berharap Mehdi Taremi dilepas secara gratis. Mehdi Taremi menjadi target konkret klub raksasa Turki, Besiktas, setelah masa sulitnya di Inter. Penyerang asal Iran itu dilaporkan bakal dilepas hanya setahun setelah direkrut dari FC Porto. Menurut Fotomak, Besiktas telah meningkatkan intensitas pendekatan mereka dalam beberapa jam terakhir dan melakukan kontak langsung dengan perwakilan sang pemain. Klub Turki itu menerima sinyal positif dari pihak Taremi dan kini bersiap untuk mempercepat proses negosiasi. Taremi, yang kini berusia 33 tahun, gagal memenuhi ekspektasi di musim pertamanya bersama Inter. Dengan pelatih baru Christian Cifu yang tidak memasukkan namanya dalam rencana musim depan, Nerazzurri telah menempatkannya di daftar jual. Selain Besiktas, ketertarikan juga datang dari Fulham dan West Ham United, serta kemungkinan kembali ke Porto. Dalam skema 3-4-2-1, Cifu akan lebih mengandalkan Fratesi daripada Mkhitaryan. David Fratesi berpeluang besar menjadi starter reguler di bawah arahan pelatih baru Inter Milan, Christian Cifu. Menurut Gazzetta dello Sport via FC Inter News, perubahan formasi yang akan diterapkan oleh Cifu diyakini lebih cocok dengan karakteristik permainan gelandang timnas Italia tersebut. Musim lalu, Fratesi nyaris hengkang dari Giuseppe Meazza setelah kesulitan mendapat menit bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi. Namun, masa depannya kini tampak cerah menyusul rencana Cifu yang akan menggeser formasi 3-5-2 milik pendahulunya menjadi 3-4-2-1. Skema baru ini memungkinkan Fratesi menempati peran yang lebih ofensif, posisi yang sempat dikuasai Henrikh Mkhitaryan. Meskipun Mkhitaryan merupakan salah satu pemain kepercayaan Inzaghi, usianya yang kini menginjak 36 tahun membuat Cifu mulai memprioritaskan generasi di lini tengah. Dampak finansial dari pelepasan Aleksandar Stankovic ke klub Brugge. Seperti diberitakan sebelumnya, kesepakatan transfer Aleksandar Stankovic dari Inter ke klub Brugge akhirnya tercapai. Pemain berusia 20 tahun itu dilepas dengan nilai transfer sebesar 10 juta euro, dan Inter menyisipkan klausul pembelian kembali selama 2 tahun, masing-masing senilai 22 juta euro di tahun pertama dan 25 juta euro di tahun kedua. Menurut Calcio e Finanza, meski Inter mendapatkan keuntungan finansial signifikan dari penjualan ini, keuntungan tersebut belum bisa langsung dicatat dalam pembukuan klub. Hal ini disebabkan oleh keberadaan klausul pembelian kembali yang mana jika mengacu pada perubahan pasal 102 dalam NOIF, Norme Organizatif Interne della FIGC, yang direvisi pada 2019 atas usulan Presiden FIGC, Gabriele Gravina. Selama hak pembelian kembali belum kedaluarsa atau belum secara resmi dilepaskan oleh pihak yang memiliki opsi tersebut, keuntungan dari penjualan belum dapat dianggap sebagai pendapatan definitif oleh klub penjual. Dengan demikian, Inter harus menunggu sebelum mencatatkan keuntungan penjualan Stankovic ke dalam laporan keuangannya. Perwakilan Leoni hadir di Inter. Inter tengah mengusahakan kedatangan si pemain. Inter dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memanfaatkan ketertarikan Parma pada Sebastiano Esposito, sebagai bagian dari negosiasi guna mengamankan bek muda Giovanni Leoni. Menurut laporan Daniel Mari, kehadiran perantara Edoardo Krenjar, yang mewakili Leoni, di markas Inter menjadi indikasi bahwa proses negosiasi mulai bergerak kembali, setelah sempat tertunda karena fokus klub pada perekrutan Ademola Lookman. Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Leoni tetap menjadi target jangka panjang Nerazzurri meskipun Parma memasang harga tinggi senilai 40 juta euro untuk pemain muda tersebut. Persaingan juga datang dari AC Milan dan Liverpool, yang dilaporkan ikut memantau situasi bek berusia 18 tahun itu secara aktif. Dalam kondisi tersebut, Inter melihat Esposito sebagai aset yang bisa dimanfaatkan.
striker berusia 23 tahun tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Christian Cifu, dan sudah dipastikan akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Belum ada titik temu antara Inter dan Atalanta terkait Ademola Lookman. Ademola Lookman telah menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Inter. Lookman sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk pindah ke Inter dan yakin kedua klub akan segera mencapai kesepakatan, tulis Sport Mediaset. Inter membuka penawaran sebesar 40 juta euro, tetapi Atalanta langsung menolak karena tetap pada harga 50 juta euro. Saat ini negosiasi berada dalam posisi stagnan. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Atalanta menganggap permintaan Inter untuk menyertakan Francesco Pio Esposito sebagai bentuk provokasi. Mereka tidak berniat mengubah penilaian atas Lookman, ungkap laporan tersebut. Gazzetta dello Sport menyebut bahwa pihak Atalanta mulai frustrasi dengan proses negosiasi. Inter dan Lookman terus menunjukkan ketertarikan di belakang mereka, dan itu mulai mengganggu para petinggi klub, ungkap media tersebut. Bahkan, pendekatan Napoli dan Atletico yang ikut meramaikan situasi, langsung ditolak oleh Lookman. Tuttosport menambahkan bahwa cedera ringan yang dialami Lookman memberi Inter waktu untuk menyusun strategi baru. Absennya Lookman memberi Inter waktu untuk melunakkan posisi Atalanta. Akhir Juli menjadi batas waktu Inter menunggu tawaran untuk Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu dijadwalkan kembali ke markas latihan Inter pada Rabu mendatang untuk menjalani tes medis dan memulai pramusim bersama skuad Christian Cifu. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Inter, BP Marotta, seperti dilaporkan Corriere della Sera, yang juga menegaskan bahwa sang gelandang tidak pernah secara resmi meminta untuk hengkang dari klub. Namun, spekulasi terus berkembang. Menurut jurnalis Turki Yagis Sabuncuoglu, Calhanoglu tengah berada di Istanbul bersama agennya, Gordon Stipik Wipfler, guna mengadakan pertemuan dengan dua klub raksasa lokal, Fenerbahce dan Galatasaray. Laporan ini diperkuat oleh FC Internews, yang menyebutkan bahwa Stipik akan mendampingi kliennya kembali ke Italia usai rangkaian pembicaraan tersebut. Fenerbahce, yang kini dilatih oleh Jose Mourinho, disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan jasa Calhanoglu. Menurut La Repubblica, klub asal Istanbul itu sedang menyiapkan tawaran resmi sebesar 30 juta euro untuk memenuhi harga yang diminta Inter. Nicolo Barella salah satu dari 3 kandidat utama, pengganti Toni Kroos. Real Madrid dilaporkan telah menambahkan nama gelandang Inter, Nicolo Barella, ke dalam daftar calon pengganti Toni Kroos yang baru saja pensiun. Menurut laporan dari AS, Barella menjadi salah satu dari 3 kandidat utama yang tengah dipertimbangkan oleh Los Blancos. Nama lainnya termasuk gelandang Manchester City, Rodri, serta bintang Liverpool, Alexis Mac Allister. Meski Rodri masih menjadi prioritas utama, peluang untuk memboyongnya dari Etihad Stadium diperkirakan sangat kecil mengingat peran vitalnya dalam skuad asuhan Pep Guardiola. Oleh karena itu, Real Madrid mulai mempertimbangkan alternatif lain, termasuk Barella. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan figur sentral dalam skuad Inter dan memiliki kontrak jangka panjang di San Siro. Selain itu, pelatih anyar Christian Cifu sudah menegaskan bahwa Barella adalah pilar utama dalam proyek barunya bersama Nerazzurri. Tidak hanya Ademola Lookman, Piero Ausilio hubungi RB Leipzig terkait Xavi Simons. Inter dilaporkan telah melakukan kontak langsung dengan RB Leipzig terkait potensi kepindahan gelandang serang tim nasional Belanda, Xavi Simons. Kabar ini pertama kali diungkap oleh Tutto Mercato Web dan dikonfirmasi kembali oleh FC Inter 1908, yang menyebut bahwa pembicaraan antara Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, dengan agen Simons, Ali Barak, saat ini tengah berlangsung. Simons muncul sebagai alternatif jika Inter gagal mengamankan tanda tangan bintang Atalanta, Ademola Lookman. Menurut laporan dari sumber ini percaya, Lookman tetap menjadi target utama Nerazzurri untuk lini serang musim ini setelah tampil impresif bersama La Dea dalam 2 musim terakhir.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying